warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doanya. Untuk memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas. Kemudian selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran ya. Apa hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Semua. Tidak ada yang tidak masuk kan? Iya, Bu. Ya, oke. Kemudian kelengkapannya. Hari ini ada yang lupa membawa buku paket. Bawa semua? Bawa. Oke, kalau membawa semua artinya kalian sudah siap untuk belajar. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya dulu, Ibu mau bertanya, apa ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Bu. Oke, silakan Persebaran flora dan fauna, Bu. Oke, pelajaran kemarin tentang persebaran flora dan fauna. Mungkin selanjutnya ada yang bisa lagi? Iya? Iya, Fuad? Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, Bu. Oke, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan Fauna. Baik. Kita selanjutnya ke materi berikutnya, yaitu tentang sebelumnya ya, seperti biasa tujuan pembelajaran kita. Setelah kita belajar materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, siswa dapat membuat laporan tentang persebaran dan konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Dan terakhir, siswa mampu menyajikan laporan tentang persebaran dan konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia dilengkapi dengan peta. Oke, baik. Seperti pembelajaran sebelumnya, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu artinya adalah pembelajaran yang didasarkan atas menganalisis suatu masalah. Jadi yang pertama, seperti pertemuan yang kemarin, kalian diharapkan dulu untuk memahami materi. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang pertama adalah jenis-jenis flora di Indonesia. Jenis-jenis flora di Indonesia terbagi atas tiga. Yang pertama adalah kawasan barat, kawasan peralihan, dan kawasan timur. Di flora Indonesia Barat, jenis-jenis flora yang bisa ditemukan adalah di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Berarti pulau kita termasuk flora Indonesia Barat. Oke. Nah, kemudian biasanya pada flora Indonesia Barat ini umumnya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang lebat, apalagi yang tinggi, yang besar. Nah, contoh-contoh pohon tinggi, lebat, besar itu contohnya pohon Binjai. Oke, apalagi? Muarif mungkin? Pohon kapas. Yang tinggi, lebat, batangnya besar. Pohon beringin. Pohon beringin, that's right, Aldi. Apalagi? Sifat? Pohon asam. Pohon asam besar nggak? Ada, Bu. Batangnya. Pohon ketapang bisa, oke. Nah, itu adalah contoh flora Indonesia Barat yang. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada pohon karet, pohon kapur baru,
kemenyan, meranti, mahagoni. Nah, itu ada fotonya ya, ada jati, ada mahoni, ada bui. Nah, Rafflesia arnoldii juga termasuk tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis atau di flora Indonesia bagian barat. Oke, baik. Lanjut ya. Yang kedua, flora Indonesia Timur. Di flora Indonesia yang bagian timur, ini berarti di daerah mana, Faisal? Faisal. Flora Indonesia Timur itu berarti terletak di daerah mana? Papua. Oke, di Papua. Faisal pernah ke Papua? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Mau ke Papua mau? Tidak bu. Kenapa tidak? Di Papua banyak sekali flora dan fauna yang indah dan bagus. Oke, tumbuh-tumbuhan yang dapat ditemukan di Papua ya Faisal. Dilihat ya, ada pohon sagu. Nah, sagu adalah makanan khas Papua. Kemudian ada lagi pohon-pohon mangrove. Apa mangrove? Ada yang ingat mangrove? Radit, apa mangrove? Pohon bakau. Oke. Kemudian ada lagi pohon nipah. Lanjut, flora Indonesia bagian tengah atau kawasan peralihan atau Wales. Nah, kalau di peralihan atau di Indonesia bagian tengah, ini terletak di daerah Pulau apa, Trinanda? Oke, Pulau Sulawesi. Pulau apa, Fadil? Oke, NTB. Kemudian ada pulau apa di selanjutnya? Pulau NTT. Dan yang terakhir, Hadri, pulau apa? Pulau Maluku. Pulau Maluku. Nah, disitulah terletak flora Indonesia bagian tengah. Apa ciri-ciri flora Indonesia bagian tengah? Yang pertama, pohonnya lebih rendah dibanding di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ciri-cirinya tadi adalah berdaun lebat, pohon tinggi, besar. Nah, kalau pohon yang di flora Indonesia bagian tengah lebih kecil dibanding di hutan hujan tropis. Selanjutnya, kemudian pada musim kemarau daunnya gugur. Yang ketiga, pada musim penghujan mulai bertunas. Nah, itu adalah flora di Indonesia bagian tengah. Contohnya, ada pohon pinus. Kemudian pohon apa? Gandaria. Ya, kemudian pohon apa? Pohon apa, Akbar? Palma. Kemudian pohon apa? Tadi? Oke, cendana. That's right. Lanjut ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham. Benar. Yang kedua, kita masuk yang ke B, jenis-jenis flora di dunia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis sama yang tadi Ibu bilang adalah daunnya lebat, Batangnya besar, bawahnya tinggi. Itulah ciri-ciri tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis. Nah, kemudian selanjutnya hutan gugur. Yang namanya hutan gugur itu terdapat di daerah Eropa. Oh, Rodato di daerah mana, Rodato? Rodato mana? Oh, itu di Eropa Tengah. Di mana lagi? Di Rusia. Oke. Supihadi di mana, Supihadi? Hutan gugur. Jepang, Tiongkok, Australia. Oke, pintar sekali Supihadi. Tepat sekali. Iya, pintar. Terdapat di Jepang, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, dan Amerika. Nah, contoh hutan gugur apa? Yang paling khas sekali. Yang sering. Sakura. Nah, yang mungkin pernah ke Dan Jepang lain-lain. ya, tahu
zaitun. Iya. Suah gue. Oke, selanjutnya sabana ya. Sabana. Pernah mendengar kata sabana? Sabana. Sabana. Pernah. Apa Padang sabana, rumput. Aldi? Padang rumput. Padang rumput, pintar sekali Aldi. Yang namanya sabana berarti padang rumput. Padang rumput. Padang rumput itu berarti di sana berarti semuanya cuma rumput, iya. Ya. Iya, betul. Nah, biasanya itu ada di daerah mana yang cuma rumput saja? Di daerah mana ada? Nigeria. Di mana? Nigeria. Oke, Nigeria, Zikri, betul. Di mana lagi? Australia. 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 India. India. Lainnya di mana? Jerman. Costa Rica. Oke, pintar. Kalau di Indonesia ada padang rumput? Ada. Ada. Oke, di Nusa Tenggara Barat. Oke deh, lanjut. Right. Kita lanjut ke nomor 4, ada gurun. Gurun. Ya, ada Gurun. gurun apa gurun, Marif? Padang pasir. Padang pasir. Apalagi biasanya orang mengenal gurun sebagai Tandus. tandus, padang tandus yang gersang. Itulah yang disebut dengan Gurun. Nah, di gurun ada floranya tidak? Ada dong. Ada dong. Apa contoh flora yang ada di kawasan gurun? Kurma. Apa? Kurma, pintar. Flora. Pohon jengkol. Pohon Unta. unta. Astagfirullah. Flora minta. Kaktus. Kaktus. Oke, tidak apa-apa ya. Pohon apa lagi? Pohon kurma. Pohon zaitun ya. Kurma. Oke, lanjut. Taiga. Silakan dibaca. Fadil, taiga silakan dibaca. Yang di slide silakan dibaca. Istilah taiga diambil dari bahasa Rusia yang jika diartikan adalah hutan terluas yang ada di dunia. Hutan terluas ini tersebar di Asia dan Amerika Utara, Kanada, Amerika Utara, Rusia dan lain-lain. Lanjut. Tumbuhan yang ada di hutan taiga biasanya bentuk seperti jarum atau pohon konifer. Jenis-jenis tumbuhan konifer seperti pohon elder, pohon jempol, pohon boros, dan lain-lain. Oke, terima kasih Fadil. Jadi taiga itu diambil dari bahasa Rusia yang artinya hutan terluas di Dunia. Nah, ini terletak di daerah Eurasia dan Amerika Utara. Kemudian ada di Kanada, di Siberia Utara dan di Rusia. Biasanya taiga ini terletak di daerah yang beriklim dingin atau kutub biasanya ya. Nah, tumbuhan yang ada di daerah taiga ini adalah tumbuhan yang biasanya berdaun jarum. Berdaun jarum. Itu contohnya yang berdaun jarum apa? Itu Maidan. Sorry, itu siapa? Muktadi. Muktadi apa contohnya tumbuhan di taiga, Muktadi? Pohon apa yang berdaun jarum? Pohon alder. Pohon alder, oke. Oke, selanjutnya tundra. Tundra adalah daerah beku dan tandus yang letaknya di kutub Utara. Nah, kalau tundra, apa perbedaan taiga dan tundra? Kalau persamaannya, taiga dan tundra sama-sama berada di daerah kutub, sama-sama di daerah dingin. Cuman yang menjadi perbedaan adalah taiga masih ada Tumbuhan. masih ada pohon alder, masih ada pohon cemara, ada pohon pinus. Sedangkan kalau di tundra seperti kalian lihat, apa ada tumbuhan? Tidak. Ada. Kalaupun ada yang tumbuh itu hanyalah lumut kecil saja ya. Bisa dipahami sampai sini? Tanya kan, Faisa? Nggak ada ya. Oke baik, terima sekali Faisa. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis fauna di dunia. Jenis-jenis fauna di dunia ada dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kawasan neartik. Kawasan neartik ini terletak di daerah
Amerika Utara. Contoh hewannya adalah bison. Ada yang pernah melihat bison? Ada yang tahu bison? Pernah di TV. Oke, seperti apa contohnya? Iya, seperti banteng, ada tanduknya ya. Oke, kalau falcon? Seperti ayam, tapi badannya lebih besar dan juga pastinya lebih mahal. Yang kedua, kawasan neotropik. Kawasan neotropik itu terletak di Meksiko Selatan. Oke, contohnya hewan apa di Meksiko? Oke, antelop. Pernah melihat antelop? Tahu antelop? Antelop itu mirip kayak rusa ya. Cuman tanduknya kayaknya lebih besar. Oke, 3, kawasan Australia. Kalau di kawasan Australia itu hewannya adalah, tidak usah lagi dipikirkan, Australia pasti hewannya adalah kanguru. Oke, pasti sudah sangat terkenal sekali. Oke, kawasan Oriental ini terletak di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Berarti termasuk ke wilayah Indonesia. Contohnya harimau, gajah, badak, tuna inilah hewan-hewan endemik, artinya hewan-hewan khas dari Indonesia. Oke. Lanjut ya. Kawasan Palearktik itu adanya di Eropa, Afrika Utara, dan ada di sebagian Asia Himalaya. Itu faunanya ada apa, Faisal? Domba, sapi, dua kutub, dan kerbau. iya, itu adalah contoh kawasan Palearktik. Jangan ketawa. Oke, lanjut. Kawasan Ethiopia. Ethiopia itu terletak di Amerika Selatan. Di Afrika Selatan. Madagaskar dan Gurun Sahara. Perlu diingat, di kawasan Ethiopia ini terkenal dengan hewan-hewan atau binatang-binatang buas. Diingat ya, jadi di kawasan Ethiopia, kalau misal kalian lupa dengan berbagai macam contoh hewannya, ingat saja kalau kawasan Ethiopia berarti hewan yang buas. Kalau buas sudah ingat kan, buas itu seperti apa contohnya? Ingat, harimau. Zebra itu termasuk hewan buas. Kemudian juga jerapah. Oke, selesai materi kita. Seperti biasa, setelah materi, silakan kalian membentuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan kita akan menganalisis suatu masalah lagi. Masalah kali ini kita mengambil dari artikel ya, artikel sebuah koran. Silakan kalian analisis. Silakan segera. Oke, silakan. Kerja kelompok. Ya, sudah. Kelompok 1, kelompok berapa? Dua. Kelompok 3 ini berapa? Kelompok 3, oke. Kelompok 4. Oke. Tiga gimana, Jaidan? Tolong dijawab, Jaidan. Silakan dibacakan. Kemudian silakan dibuka handphonenya. Silakan handphonenya dibuka. Cari. Apa ini sudah dibaca artikelnya? Kalau sudah, silakan cari artikel. Silakan cari analisis, maksud ibu. Tolong dianalisis tentang artikel tadi mengenai yang pertama, apa itu pohon gaharu. Kemudian apa saja manfaat dari pohon gaharu. Yang ketiga, apabila pohon gaharu punah, apa yang akan terjadi? Kemudian bagaimana agar pohon gaharu asli Kalimantan tidak punah. Jadi silakan bergabung bersama teman sambil mencari sahabat. Jika sudah, sambil dicari ya, boleh di Google atau di buku referensi lain. Ini tadi artikelnya. Jika sudah, silahkan kalian tulis jawabannya di
Silakan dibaca. Sudah dibaca? Oke, jika sudah dibaca, silakan kalian analisis. Ya, kalian analisis masalah yang sudah ada di artikel tersebut. Yang pertama adalah apa itu pohon gaharu? Kemudian apa saja manfaat dari pohon gaharu? Kemudian yang ketiga, apabila pohon gaharu punah, apa yang akan terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana agar pohon gaharu asli Kalimantan tidak punah. Jadi silakan kalian buka handphonenya, buka Google-nya, cari sumber referensi yang sesuai, boleh di YouTube boleh, atau buku geografi jika ada yang relevan. Yang lain silakan. Ya, Bu. Silakan kerjakan ya di LKPD yang sudah Ibu sediakan. Sudah ya? Sudah? Sudah? Ayo, tentang pohon gaharu, pohon paling mahal di Indonesia, dan itu adalah khas dari Kalimantan. masih banyak yang tidak kenal dengan pohon Gaharu. Padahal itu adalah ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan dibaca hasil diskusinya. Dari kelompok 1 silakan. Yang lain silakan disimak, nanti bisa diberi tanggapan atau pertanyaan jika ada yang belum dimengerti. Ya, tolong diperhatikan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, apa siap? Siap. Silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok pertama melaporkan hasil diskusi. Apa itu pohon gaharu? Gaharu adalah pohon dari genus atau marga Aquaria yang umumnya tumbuh di daerah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Awalnya pohon Aquaria merupakan pohon yang sehat. Intinya dari pohon itu tidak memiliki bau, berwarna pucat, hingga tidak ada yang spesial dari pohon itu. Namun pohon tersebut bisa terluka karena kulitnya yang terkelupas atau ada dahan yang patah sehingga menyebabkan munculnya infeksi jamur. Pohon gaharu termasuk jenis pohon yang cukup langka sehingga kayu dari pohon ini dikenal sebagai kayu termahal di dunia. Oke, baik, selanjutnya. Selanjutnya, apa saja manfaat dari pohon gaharu? Pohon gaharu sebagai bahan pembuatan parfum. Gaharu memiliki aroma yang benar-benar unik yang tidak dapat dibandingkan dengan wangi yang lainnya. Aroma gaharu memiliki eksotis yang dalam, kaya, manis, hangat, kayu, tembakau madu, aroma bersahaja dengan nada musik kebinatangan. Minyak oud merupakan dasar dari parfum Arab legendaris yang terkenal sebagai oud. Pohon gaharu bermanfaat sebagai obat-obatan. Gaharu banyak menjadi aromaterapi, membuat kulit menjadi awet muda. Oke, menjadi kulit awet muda, awet kulit awet muda. Selanjutnya, apabila pohon gaharu punah, apa yang akan terjadi? Jika pohon gaharu punah, maka tidak ada lagi pohon khas Kalimantan yang bernilai sangat tinggi. Padahal selain bernilai sangat fantastis, pohon gaharu merupakan tumbuhan endemik khas Kalimantan yang sangat mempunyai nilai manfaat yang tinggi, sehingga patut dilestarikan agar tidak punah. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Hassani. Saya dari kelompok 1 ingin kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar pohon gaharu asli Kalimantan tidak punah? Terima Oke, kasih. pertanyaan yang bagus. Silakan dijawab. kelompok Assalamualaikum 1. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Menurut kelompok kami, agar pohon gaharu tidak punah menurut status kelangkaan dan konservasi karena permintaan kayu yang terus meningkat dan menyebabkan kelangkaan. Pertemuan CITES pada tahun 1944 di Amerika Serikat menetapkan pembatasan terhadap perdagangan kayu gaharu, terutama dari spesies Aquilania melanogenesis yang termasuk dalam Appendix 2 karena populasinya berkurang sangat cepat. Oke, baik, terima kasih Ahda atas presentasinya.
Dilanjutkan presentasi kelompok. Kelompok berdasarkan kelompok 2 diwakili oleh siapa? Oke, Abdullah Muarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau mempresentasikan apa itu pohon gaharu. Gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga genus Aquilinaria, terutama Aquinas renensis. Ini digunakan dalam industri Yang lain wangi-wangian, ya, tolong perhatikan. parfum dan substansi karena berbau harum. Gaharu sejak awal era modern 2000 tahun yang lalu telah menjadi komoditas perdagangan dari Kepulauan Nusantara ke India, Persia, Jazirah Arab, serta Afrika Timur. 2. Apa saja manfaat dari pohon gaharu? Pohon gaharu merupakan salah satu sumber daya alam hasil hutan yang terkenal memiliki nilai mencapai ratusan juta rupiah. Selanjutnya lanjutkan. Perlu diketahui bahwa hasil kayu gaharu ini masuk ke dalam golongan minyak atsiri. Baunya yang khas membuat kayu gaharu ini dijadikan bahan baku membuat kosmetik, dupa, pengawet, berbagai macam aksesoris, hingga industri parfum. Teknologi yang semakin berkembang bahkan membuat beberapa negara sepakat seperti Korea, Singapura, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat mengembangkan kayu ini sebagai obat sebagai obat tanggung ginjal, asma, sakit perut, penghilang stres, antibiotik, TBC, hingga hepatitis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ya, apabila pohon gaharu punah, apa yang akan terjadi? tolong yang lain simak Jika pohon gaharu baik-baik. punah, Kalimantan tidak mempunyai lagi tumbuhan khas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Padahal selain itu, pohon gaharu juga kaya manfaat di bidang kesehatan dan kecantikan. Baik, apakah ada yang dipertanyakan? Oke, demikian presentasi kelompok 2. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1 ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Tolong dikeraskan suaranya kuat. Kenapa pohon gaharu saat ini terancam punah? Apa alasan menurut kelompok Anda? Kenapa pohon gaharu menjadi terancam punah? Alasan kelompok 2. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, Hasri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fuad. Saat ini tanaman gaharu diambang kepunahan karena semakin tinggi tingkat permintaan gaharu menyebabkan gaharu masuk ke dalam jenis tanaman yang terancam punah. Salah satu ancaman pada gaharu adalah hama dan penyakit. Gaharu adalah salah satu tanaman yang terancam punah karena tingginya penebangan gaharu oleh masyarakat untuk diambil hasilnya yang terdapat dalam batang. Walaupun secara alami tidak semua pohon gaharu yang mengandung resin, hanya beberapa saja yang secara alami terserang jamur yang merangsang terbentuknya resin. Seiring kemajuan teknologi, sudah banyak orang mengembangkan inovatif penghasil gaharu. Ini juga akan menjadi semakin cepatnya pengurangan pohon gaharu. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan menyelamatkan pohon-pohon gaharu, penghasilan akan maka bukan tidak mungkin akan sulitnya kita menemukan pohon gaharu. Untuk itu, marilah selamatkan pohon gaharu dengan menyisakan pohon induk untuk menghasilkan anakan gaharu, serta memudayakan menanam kembali jika kita ingin mengutip hasilnya di kemudian hari. Oke, terima kasih Hadri atas pemaparan yang sangat detail. Fuad, apa sudah mengerti? Oke, jadi agar pohon gaharu tidak terancam punah, sebaiknya kita budidaya, kita tanam kembali, kita rawat, karena yang namanya pohon gaharu itu merupakan sesuatu yang Pohon yang langka. pohon yang sangat
sangat spesial, sangat mahal dan kita miliki pula. Jadi patutlah kita bersyukur karena kita Kalimantan mempunyai pohon gaharu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Ya, kelompok 3 silakan presentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa itu pohon gaharu. Gaharu adalah kayu berwarna hitam dan mengandung resin emas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga atau genus Aquilaria, terutama A. Menesensis. Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian atau parfum dan setanggi karena berbau harum. Gaharu sejak awal era modern 2000 tahun yang lalu telah menjadi komoditas perdagangan dari kepulauan Nusantara ke India, Persia, Jazirah Arab, serta Afrika Timur. Tanaman kayu berpohon tinggi menjulang yang masyhur disebut tanaman surga ini merupakan tumbuhan tropis yang memiliki banyak manfaat, terutama pada bagian getah membeku dari batang yang disebut buga. Sudah Kiki, oke, terima kasih. Selanjutnya pemaparan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat pohon gaharu. Yang pertama adalah dapat ditinjau dari segi ekonomi, memiliki bau serta kental dengan karakteristik khasnya. Membuat pohon gaharu banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Tidak hanya menjadi pengharum ruangan, pohon gaharu ini berguna sebagai bahan baku industri kosmetik. Kenapa pohon gaharu dianggap sebagai kayu dari surga? Yaitu ini juga dikenal sebagai kerap kali dianggap kayu suci. Masyarakat Islam mempercayai bahwa kayu gaharu berasal dari surga. Hal tersebut juga sesuai dengan mempercayai bahwa sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada hadis riwayat Imam Bukhari. Golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah terbentuk berupa bulan. Pada malam bulan purnama sampai ucapan beliau nyala kedupaan, mereka adalah gaharu. Imam Abdul Yaman menjelaskan apabila gaharu yang disebutkan adalah kayu pohon gaharu memiliki manfaat di dunia medis, yaitu perkembangan teknologi di era saat ini membuat beberapa negara seperti China, Korea, Singapura, hingga Amerika Serikat mulai mengembangkan kayu gaharu. Mereka memanfaatkan kayu gaharu untuk obat gangguan ginjal, asma, sakit perut, hilang stres. Saya akan melanjutkan presentasi hasil diskusi. Apabila pohon gaharu punah, apa yang akan terjadi? Banyak perusahaan parfum dan obat-obatan yang selama ini menjual produk berbahan Oke, tolong diterapkan suaranya, Astri. berbahan dasar pohon gaharu yang mengalami kerugian besar. Keistimewaan kayu gaharu terletak pada kandungan resinnya yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan untuk industri parfum. Kayu gaharu di pasaran dijual per kilogram dengan harga tergantung kualitas resin yang dihasilkannya. Karena keunikannya itulah kayu gaharu ini dinamai kayu dewa atau kayu dari surga. Mahalnya harga kayu gaharu disebabkan langkanya pohon gaharu dan masih kurangnya minat masyarakat terhadap budidaya pohon tersebut. Terima kasih, Astri. Sudah selesai kelompok 3. Apa ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, atau 4? Saya dari kelompok 4 Oke, kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3, silakan di. selain untuk kebahagiaan dan kesehatan, adakah manfaat lain dari pohon gaharu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, ada. Daun gaharu itu sangat kaya manfaat dan antioksidan. Ia juga mengetahui bahwa gaharu mulai banyak ditanam dan dibudidayakan, namun daunnya tidak dimanfaatkan.
Padahal daun gaharu sangat potensi untuk dikembangkan. Dari sanalah ada seorang peneliti kemudian melakukan penelitian dan membuat teh gaharu. Jadi sekarang daun gaharu dijadikan sebagai minuman teh. Khasiat teh gaharu bisa diberikan kepada pasien COVID-19. Mengingat salah satu manfaat yang terkandung di dalamnya adalah untuk meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh. Oke, baik. Kelompok 4 apa sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, jadi kayu gaharu tidak cuma bisa dipakai sebagai wangian, sebagai parfum, sebagai dupa, tapi juga bisa digunakan sebagai minuman. Terakhir, peneliti menemukan teh gaharu ternyata bisa berkhasiat untuk Mengatasi mengatasi COVID-19. COVID-19. Jadi akan pohon gaharu perlu sekali untuk dibudidaya. Semoga nanti suatu saat kalian bisa menjadi pengusaha. Amin ya Allah. Oke, terakhir kelompok terakhir silakan mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Oke, Zaidan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Zaidan. Saya akan menjelaskan apa itu pohon gaharu. Gaharu adalah tanaman kayu berpohon tinggi, berjulang yang masyhur disebut tanaman surga. Ini merupakan tumbuhan tropis yang memiliki banyak manfaat, terutama pada bagian getah membeku dari batang yang disebut buban. Gaharu merupakan kayu dari jenis pohon termahal di dunia, sehingga jarang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sebagai informasi, harga terendah 1 kg memiliki nilai Rp300.000, sedangkan harga tertinggi dapat mencapai Rp100.000 per kilogram. Dalam dunia perdagangan kayu gaharu rata-rata memiliki harga Rp10 juta hingga Rp35 juta per kilogram. Oke, baik, terima kasih Zaidan. Selanjutnya siapa yang mengatakan mengenai diskusi? Apa saja manfaat dari pohon gaharu? Komposisi kimia dalam global gaharu memberikan manfaat tersendiri, antara lain sebagai parfum, obat batuk, antibakteri, anti jamur, dan insektisida. Kayu gaharu adalah salah satu jenis kayu berwarna kehitaman yang menghasilkan resin khas beraroma yang berasal dari pohon gaharu spesies Aquarania malacensis yang paling diminati di seluruh dunia. Tak heran jika kayu gaharu merupakan salah satu jenis kayu termahal di dunia. Oke, selanjutnya silakan. Hati-hati. Lanjutkan memaparkan hasil diskusi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi kelompok 4. Apabila pohon gaharu punah, apa yang akan terjadi? Jika pohon gaharu punah, Kalimantan tidak mempunyai lagi tumbuhan khusus yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Padahal selain itu, pohon gaharu juga kaya manfaat di bidang kesehatan dan kecantikan. Sudah, oke, sekian. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Oke, mungkin cukup ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Mari kita berdoa dulu untuk kalian semua. Oke, terima kasih sudah menganalisis masalah dengan baik, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Ibu kira kalian sudah sangat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi tentang hari ini tentang apa kita belajar? Persebaran jenis flora dan fauna Di dunia. yang ada di Indonesia dan di dunia. Tadi sudah dijelaskan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia, juga flora dan fauna yang ada di dunia. Kalian juga sudah tadi menganalisis masalah, sudah mempresentasikan. Oke, sudah sangat baik. Ibu sangat bangga pada kalian. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Anda Levi bersemangat.
Saya akan menyimpulkan flora dan fauna yang ada di Indonesia atau luar negeri kehidupannya sangatlah bergantung dengan kondisi alam yang baik. Untuk mendapatkan kondisi alam yang baik, maka setiap manusia harus ikut serta dalam menjaga dan merawat habitat flora dan fauna. Dengan menjaga habitatnya, maka keturunan kita nanti masih bisa melihat flora dan fauna yang masih hidup saat ini. Oke, terima kasih Ahda sudah menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, jangan lupa ya, Ibu mengirimkan evaluasi atau penilaian pada Google Form. Tolong dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ya, Bu. Ibu kirim di grup WA yang sudah ada ya. Ya, Jangan Bu. dicek nanti setelah pulang sekolah dan dikerjakan ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya dibaca buku di rumah ya. Ya, Bu. Ya. Belajar yang rajin, terus tingkatkan prestasi buatlah